Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 2024I akan mempresentasikan bab 6 dan 12 mengenai proses perumusan kebijakan dan monitoring. Next. Dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Diva Merliana dengan NIM akhir 058, kemudian Juvita Naomi dengan NIM akhir 095, kemudian Nabila Afkarina Aziz dengan NIM akhir 110 dan Ahmad Najwan Nawawi dengan NIM akhir 133. Next. Pada bab 6 ada proses perumusan kebijakan. Next. Proses perumusan kebijakan adalah salah satu alat penting dalam tahapan kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan kebijakan baik pemerintahan maupun non-pemerintahan. Nah, studi kebijakan publik ini berusaha untuk meninjau berbagai teori dan proses yang terjadi dalam kebijakan publik. Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik tidak lepas dari proses pembentukan kebijakan itu sendiri. Dengan demikian, salah satu tujuan studi kebijakan publik adalah untuk menganalisis bagaimana tahapan demi tahapan proses pembentukan kebijakan publik sehingga terwujudlah suatu kebijakan publik tertentu. Nah, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses perumusan kebijakan. Selain itu, para ahli juga menyatakan harus menguasai makna kebijakan dan perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan dalam siklus kebijakan, lingkungan kebijakan, dan prosedur perumusan kebijakan, serta faktor-faktor lainnya. Adapun tahapan demi tahapan harus dilewati terangkum sebagai suatu proses siklus pembuatan kebijakan publik. Nah, setiap tahapan dalam proses pembentukan kebijakan publik mengandung berbagai langkah dan metode yang lebih rinci lagi. Tahapan yang terdapat dalam pembuatan suatu kebijakan publik memiliki berbagai manfaat serta konsekuensi dari adanya proses tersebut, khususnya bagi para aktor pembuat kebijakan publik. Next. Adapun perumusan kebijakan. Nah, perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik, karena di sini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Mengenai perumusan kebijakan publik, adapun Lester dan Stewart menyatakan bahwa the stage of the policy process where pattern and a stable course of action for dealing with some particular public problem and identify and encode into a law. Nah, next sebelumnya. Proses perumusan pengertian dari perumusan kebijakan publik di sini memiliki arti menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif itu dikembangkan dan disepakati untuk masalah-masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Nah, dalam proses ini merupakan proses yang secara spesifik ditujukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Kemudian sedangkan pembentukan dari kebijakan publik sendiri lebih perhatian para pembuat kebijakan. Bagaimana proposal kebijakan dirumuskan untuk masalah-masalah khusus dan bagaimana proposal tersebut dipilih di antara berbagai alternatif yang saling berkompetisi. Perumusan kebijakan publik merupakan salah satu tahap dan dari rangkaian proses pembuatan dan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Next. Adapun perumusan kebijakan dibuat bukan tanpa pertimbangan tertentu. Menurut Purwanto, ada asumsi-asumsi yang berkenan dengan perumusan kebijakan, yaitu yang pertama, tidak terbatas hanya dilakukan oleh satu aktor. Yang kedua, sering tidak diawali dengan rumusan permasalahan yang jelas. 3, tidak ada
tidak dimonopoli oleh suatu institusi pemerintah. Yang keempat, formulasi dan reformulasi dapat terjadi secara terus-menerus dalam jangka panjang. Dan yang kelima, karena bersifat kompetisi antar aktor, maka formulasi menimbulkan situasi ada yang kalah dan menang. Kemudian adapun dalam PPT ini ada model perumusan kebijakan publik yang dikemukakan oleh berbagai ahli. Dalam bagian gambar ini merupakan salah satu contoh perumusan kebijakan publik dengan model elit massa, di mana elitisme ini atau elit massa ini mempunyai arti bahwa kebijakan negara tidak begitu banyak mencerminkan keinginan rakyat, tetapi mencerminkan dari keinginan para elit atau pemangku kekuasaan. Hal ini menyebabkan perubahan dan pembaruan terhadap kebijaksanaan negara berjalan lambat dan ditentukan oleh penafsiran kembali nilai-nilai dari para elit-elit yang berada di atas. Kemudian kebijaksanaan negara sering diperbaiki, namun jarang mengalami perubahan, dan perubahan-perubahan itu terjadi jika ada peristiwa-peristiwa yang mengancam sistem politik, dan perubahan-perubahan itu dilakukan semata-mata untuk melindungi sistem kedudukan elit. Jadi sistem elit massa ini memiliki tujuan untuk mementingkan kepentingan para elit atau para pemangku kebijaksanaan atau para pemegang kekuasaan atau semacam orang-orang yang memiliki power dalam pemerintahan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikut yaitu alasan-alasan perumusan kebijakan publik. Jadi pada proses kebijakan yang baik menurut Jones dan Abdul Wahab tahun 2008 bahwa golongan rasional, ciri-ciri utama dari kebanyakan golongan aktor rasionalis ialah bahwa dalam melakukan pilihan alternatif kebijakan, mereka selalu menempuh metode dan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi pada bagian ini pemerintah atau mereka yang pembuat kebijakan harus terlebih dahulu mengetahui dan memahami masalah yang terjadi di masyarakat. Yang kedua yaitu merumuskan tujuan dan menyusun dalam jenjang tertentu. Jadi pada bagian ini setelah masalah diketahui, maka ditentukan tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi berbagai alternatif kebijakan. Jadi pembuat kebijakan mencari berbagai pilihan atau solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang keempat, yang keempat yaitu meramalkan atau memprediksi akibat-akibat dari setiap alternatif. Jadi setiap pilihan kebijakan dianalisis dampaknya, baik dampak positif maupun dampak negatif yang akan terjadi. Kemudian yang kelima yaitu membandingkan akibat-akibat tersebut dengan selalu mengacu pada tujuan. Dan yang keenam, memilih alternatif terbaik. Jadi alternatif yang ada itu dibandingkan dengan tujuan kebijakan untuk melihat mana yang paling sesuai. Dan dari pilihan tersebut, maka pada akhirnya akan diambil satu kebijakan yang dianggap paling efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Yang kelima yaitu interaksi aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik. Jadi pada pembahasan mengenai kebijakan publik, maka aktor mempunyai posisi yang sangat strategis bersama-sama dengan faktor kelembagaan institusi kebijakan itu sendiri. Interaksi aktor dan kelembagaan merupakan penentu proses perjalanan dan strategi yang dilakukan oleh komunitas kebijakan dalam makna yang lebih luas. Jadi pada bagian ini, menurut Howlett dan Rames dalam Madani tahun 2011,
menjelaskan bahwa pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik yang dibuat, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi di dalam konteks analisis kebijakan publik. Jadi aktor atau mereka yang mempunyai andil untuk membuat keputusan harus mempunyai peran strategis dalam proses analisis perumusan kebijakan. Dan juga beberapa contoh aktor kebijakan publik yang bisa kita temui yaitu para pemerintah atau anggota DPR, karena mereka yang diberikan kewenangan untuk membuat sebuah kebijakan. Yang berikut alasan-alasan perumusan kebijakan publik. Yang pertama adalah perumusan masalah. Jadi pada bagian ini perlu untuk mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental atau yang paling mendasar dalam perumusan kebijakan. Nah, untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah publik harus dikenali dan didefinisikan dengan baik. Jadi tahap yang paling mendasar yaitu mengidentifikasi masalah dan mendefinisikan masalah publik dengan jelas agar kebijakan publik yang dibuat itu tepat pada sasaran. Kemudian yang kedua yaitu agenda kebijakan. Jadi tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Masalah-masalah tersebut akan berkompetisi antara satu dengan yang lain. Jadi hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya diambil untuk dijadikan kebijakan publik. Nah, masalah publik yang masuk ke dalam agenda kebijakan kemudian akan dibahas oleh para pembuat kebijakan seperti kalangan legislatif, kalangan eksekutif, agen-agen pemerintah dan mungkin juga kalangan yudikatif. Jadi tidak semua masalah itu langsung menjadi kebijakan. Masalah akan bersaing dengan masalah yang lain dan sehingga pada akhirnya yang dipakai adalah masalah yang dianggap penting oleh pemerintah dan masyarakat akan dibahas lebih lanjut oleh pembuat kebijakan atau dalam artian mereka para bagian legislatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk yang ketiga adalah pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini sendiri, para perumus kebijakan akan berhadapan dengan berbagai alternatif pilihan kebijakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah. Para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan. Pada kondisi ini, maka pilihan-pilihan kebijakan akan didasarkan pada kompromi dan negosiasi yang terjadi antar aktor yang berkepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut. 4. Penetapan kebijakan. Setelah salah satu dari sekian alternatif kebijakan diputuskan untuk diambil sebagai cara pemecahan masalah, maka sebagai tahap terakhir dalam pembuatan kebijakan adalah menetapkan kebijakan yang dipilih tersebut sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Alternatifnya sendiri, kebijakan yang diambil pada dasarnya merupakan kompromi dari berbagai kelompok kepentingan yang terlibat dalam pembuatan kebijakan tersebut. Next. Selanjutnya, pengertian dan tujuan monitoring. Monitoring sendiri merupakan proses evaluasi terhadap implementasi kebijakan publik yang bertujuan menghimpun informasi faktual mengenai sebab akibat kebijakan serta hubungan antara pelaksanaan dan hasilnya. Monitoring dilakukan untuk menjaga agar kebijakan tetap sesuai dengan tujuan dan sasaran, mendeteksi kesalahan sedini mungkin, serta dilakukan modifikasi kebijakan bila diperlukan. Dengan demikian, monitoring menjadi langkah awal yang penting dalam memastikan efektivitas kebijakan publik. Next. Monitoring sendiri memiliki fungsi. Salah satu fungsi utamanya meliputi kepatuhan, itu memastikan pelaksanaan kebijakan sesuai standar. Kedua, pemeriksaan, yakni verifikasi apakah sumber daya benar-benar sampai ke kelompok sasaran. Tiga, akuntansi, yaitu menyediakan data tentang perubahan sosial dan ekonomi. Kemudian eksplanasi, ini menjelaskan perbedaan hasil kebijakan dan mengapa satu program berjalan efektif atau tidak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya ada metode dan pendekatan monitoring. Dan di sini kita fokus utamanya adalah bagaimana cara kita untuk mengambil data dan sudut pandang pendekatan yang digunakan. Nah, metode pengumpulan datanya ini untuk mendapatkan data yang valid itu tidak hanya terpaku pada satu cara. Nah, kita bisa menggunakan dokumentasi, survei, observasi langsung di lapangan, wawancara, hingga diskusi kelompok. Nah, pendekatan menurut Dunn. Ada 4 pendekatan khusus dalam monitoring kebijakan. Yang pertama ada akuntansi sistem sosial, yaitu menilai perubahan kondisi sosial. Yang kedua ada eksperimen sosial, yaitu mengamati dampak kebijakan melalui uji coba. Yang ketiga yaitu pemeriksaan sosial, yaitu evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur. Yang keempat ada sintesis riset praktik, yaitu menghubungkan teori penelitian dengan kejadian di lapangan. Nah, setiap kebijakan ini mempunyai karakteristik yang berbeda. Jadi, metode yang dipilih harus menyesuaikan konteks kebijakan yang sedang dianalisis. Next slide. Nah, selanjutnya ada tantangan dan potensi di Indonesia. Nah, realita implementasi monitoring di negara kita ini terdiri dari hambatan dan peluang, yaitu tantangan atau hambatan. Di Indonesia masih menghadapi masalah klasik seperti keterbatasan dana, data statistik yang kurang akurat, rendahnya kesadaran publik, dan serta ego sektoral, yaitu jalan sendiri-sendiri. Adapun potensi atau peluangnya yaitu kita mempunyai sistem kemasyarakatan yang unik, yaitu RT, RW, dan kelurahan. Ini juga bisa menjadi basis monitoring komunitas yang sangat kuat karena mereka yang paling dekat dengan masyarakat. Nah, jika prosedur yang baku dan dukungan kebijakan yang kuat, monitoring bisa menjadi alat kontrol yang efektif agar kebijakan publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat, bukan sekedar formalitas. Next slide. Nah, kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu pemaparan mengenai kebijakan ekonomi publik dan dampak dan arah kebijakan diakhiri dengan pentingnya kebijakan publik dalam membentuk dan mengarahkan perekonomian. Dampak dari berbagai kebijakan, termasuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan sosial terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan kinerja sektor swasta sangatlah besar. Dengan menerapkan kebijakan yang terencana, investasi dapat terstimulasi, produktivitas dapat ditingkatkan, dan stabilitas perekonomian dapat terjamin untuk kebijakan ekonomi publik. Selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faidin.